Ini adalah tugas-tugas yang kalian bisa kerjakan selama 1 semester ke depan. Jadi dari 14 minggu ditambah 1 minggu nanti kalian UAS, berarti total dari sekarang sampai ke depan ada 15 minggu nih. Kalian wajib mengerjakan tugas. Ini contoh atau pilihan-pilihan tema yang kalian bisa kerjakan. Ini saya udah sediakan ada sekitar 8 tema yang kalian bisa kerjakan, mandiri, sendiri-sendiri, jadi nggak ada kelompok. Nanti kalian silakan milih temanya, milih tempatnya di mana. Saya harapkan tempatnya itu di lokasi-lokasi daerah sekitar kalian. Jadi kalian nggak usah nanti survei, kalau butuh survei, nggak usah butuh survei ke tempat yang jauh, cukup yang di sekitar rumah aja. Biar meminimalisasi ya penyakit si corona ini. Takutnya kalian survei tempat jauh, capek, kemudian nanti tiba-tiba lagi ngedrop, kalian nggak sengaja kena COVID kan bermasalah tuh. Jadi kalau kalian nanti ngambil lokasi tugasnya, silakan ngambil yang dekat-dekat aja. Ini ada beberapa tema yang kalian bisa ambil, tapi kalau kalian punya tema yang lebih menarik di luar tema ini, silakan. Nanti kita diskusikan di grup WA-nya. Makanya saya akan bikin grup WA-nya untuk mendiskusikan tema-tema yang mau keambil. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Urban Heat Island, Pulau Panas Perkotaan menggunakan Google Earth Engine. Nanti saya akan jelaskan kayak gimana sih Google Earth Engine dan Urban Heat Island atau UHI. Kemudian nanti kalian bisa memilih sistem informasi perdagangan dan jasa di kecamatan. Kemudian kalian juga bisa bikin sebuah sistem informasi desa. Kemudian sistem informasi ruang terbuka hijau, nanti kalian ngupload tanaman, kemudian estimasi jenisnya apa, tingginya berapa di desa kalian atau di kecamatan kalian. Kemudian kalau nanti teman-teman kalian atau teman-temannya sangat tertarik sama IT, bisa dikembangkan aplikasi Android berhubungan sedikit dengan Sismatullah, boleh gitu. Kemudian analisis COVID, karena kan sekarang wabah COVID nih. Nah, si COVID kan banyak sekarang tools analisis yang udah dikembangkan dari BIG, dia udah mengeluarkan sebuah panduan analisis untuk COVID-19 ini. Ada dari BPPT kalau nggak salah, dia juga BPPT mengeluarkan panduan untuk menganalisis COVID juga secara SIG atau secara kewilayahan, secara peta. Nah, kalian bisa ikutin si langkah-langkahnya, kalian tinggal cari datanya, kalian olah, kalian nanti bikin analisisnya buat paper dan lain-lain. Kemudian ada network analisis juga. Kayak network analisis seperti apa nanti akan jelaskan. Kemudian tadi analisis perkembangan atau perubahan lahan. Tadi ngeprediksi perubahan lahannya seperti apa, berkembangnya seperti apa, itu bisa kalian coba lakukan. Nah, tapi kalau kalian punya tema yang menarik di luar 8 tema, itu dipersilahkan. Nah, saya akan jelasin dulu satu-satu. Ini tema-tema yang kalian bisa kerjakan. Yang pertama itu ada yang namanya Urban Heat Island atau Pulau Panas Perkotaan. Jadi kalau kalian lihat peta yang di sebelah kanan tuh ada yang warna apa itu? Warna petanya ada 2 warna kan? Warna apa tuh? Ayo. Orange, Biru, kuning. Biru dan orange. Kira-kira kalian bisa menebak nggak? Itu apa sih? panas sama dingin kan. Oke, tuh. Tingkat suhu. Tingkat suhunya. Tingkat suhu benar, panas sama dingin ya benar. Jadi ada teori yang mengatakan kalau di pusat perkotaan itu biasanya pada umumnya itu suhunya lebih tinggi dibandingkan daerah suburban atau desa-desa sekitarnya. Nah, itu namanya Urban Heat Island. Kalau dilihat di gambar yang tengah ada gambar gedung-gedung dan ada garis. Nah, garis yang merah itu tinggi di tengahnya itu profil temperaturnya. Biasanya profil temperaturnya itu lebih tinggi dibandingkan di samping-sampingnya. Nah, kalian bisa menganalisis karena ini berhubungan dengan PWK, perencanaan kota, bagaimana bikin sebuah kota yang nyaman, suhunya temperaturnya nyaman, menganalisis mana sih daerah-daerah yang panas,
biar kita bisa rencanakan, oh nanti daerah yang panas itu kita nanti bikin temanya green infrastruktur. Oh, kita bikin nanti pengembangan taman kota di daerah-daerah sana gitu. Itu kan nanti tugas kalian nih sebagai planner bikin rencana-rencana seperti itu. Nah, kita bisa kerjakan, kita analisis namanya pakai Google Earth Engine. Nah, kalau kemarin kalian udah nyoba ngotak-ngatik ArcGIS, nah nanti kalian kemarin ngedownload Citra juga nggak sih? Saya lupa. Waktu geospasial dasar? Download, Pak. Belum ya? Download ya? Nah, Hmm. nanti kalian kalau pakai Google Earth Engine, kalian nggak usah ngedownload datanya. Semua data ada di si Google semua. Kalian cukup nanti ngotak-ngatik si skripnya. Kalau pakai ArcGIS kan kebanyakan kalian ngeklak-ngeklik, tools dan segala macam. Tapi kalau pakai Google Earth Engine itu kalian ngetik skrip gitu. Nah, tapi jangan khawatir, itu nanti semua tutorialnya udah disediakan sama Google, udah banyak tutorialnya juga di YouTube. Jadi kalian bisa tinggal ngikutin aja. Itu nanti outputnya kalian bikin tutorial videonya biar nanti teman-teman kalian yang mau belajar tentang si Google Earth Engine bisa nonton video kalian, kemudian output petanya sama makalah-makalah. Nah, nanti makalah saya akan jelasin di belakang gunanya makalah seperti apa sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bikin sistem informasi perdagangan jasa di kecamatan kalian. Nanti kalian survei-survei mana sih perdagangan jasanya, titik-titiknya, kemudian foto-fotonya kalian survei detail, kemudian outputnya nanti ada video kegiatan, mulai dari survei, pengolahan data, dan outputnya seperti apa, kemudian tutorialnya juga, biar orang lain bisa mengerjakan seperti kalian, nggak pinter sendiri, jadi kalian sharing ilmu yang kalian baru punya mungkin, kemudian nanti ada ngumpulin SHP-nya. Ruang lingkupnya apa sih? Kalian harus memetakan batas kecamatan, batas desa, ngobrol-ngobrol tuh sama orang desa, orang kecamatan, batasnya yang mana sih? Kalau di kota sih enak, biasanya batasnya jalan. Kalau di kota. Kalau di desa ya kalian harus sedikit men-tracing bahwa petanya di laptop, kalian ngobrol sama orang desa, oh batasnya ini dan segala macam. Lokasi warung yang kecil-kecil, lokasi minimarket, swalayan, kemudian nanti kalian mengidentifikasi bangunan, jalan. Nah, tapi untuk bangunan jalan kalian bisa memanfaatkan data nanti namanya ada data OpenStreetMap. Nah, kalian tinggal download dapat tuh data SHP jaringan jalan, poligon bangunan itu setara hampir 1.500, tinggal kalian bersih-bersihin, bisa deh kalian pakai. Itu untuk sistem informasi perdagangan jasa. Mirip-mirip sistem informasi perdagangan jasa, ini yang ketiga adalah sistem informasi desa. Jadi kalian bikin peta sedetail-detailnya di desa kalian. Dari batas RW, batas RT, kalau ada batas dusun ya batas dusun, kemudian jalan, kemudian nomor rumah, jumlah lantai, lokasi penting, sampai informasi kartu keluarganya kalian kumpulkan ada berapa orang di rumah tersebut dan lain-lain. Ini semua ini nanti nggak hanya berakhir di tugas kalian juga, saya harapkan informasi-informasi ini dikasihin nanti ke desa. Jadi kalian punya sumbangsih juga ke desa kalian juga. Jadi nggak hanya survei, nanya-nanya dan lain-lain. Pak, nanti kalau udah beres, Bapak dapat petanya loh Pak, dapat informasinya, mana batasnya. Saya minta kemarin di kakak kelas kalian yang bikin tugas seperti ini juga, diprintin aja si desanya di peta A3 atau A0. Nanti diserah terimakan ke desanya, dikasih soft copy-nya juga. Biasanya desa itu tertarik dengan itu. Biasanya nanti kalian agak sedikit dibantuin surveinya dan lain-lain. Kayak kemarin siapa ya, si Satria, kalau nggak salah dia survei di Tasik, di kampung halamannya, si perangkat desanya itu antusias tuh, karena mau dibikinin peta dan segala macam. Ya, siapa tahu ilmu kita yang masih seadanya, tapi kita bisa berkontribusi ke desa kita masing-masing. Ini sistem informasi desa. Kemudian ada lagi sistem informasi ruang terbuka hijau nih. Saya ingin mengidentifikasi di setiap desa itu pohonnya ada berapa sih? Belum pernah ada tuh yang punya data informasi seperti itu. Pohonnya ada berapa, jenisnya seperti apa, fotonya seperti apa. Kemudian saya ingin nanti ngitung dari hasil kalian, saya hitungin
jumlah oksigen yang dihasilkan pohonnya berapa, kemudian nanti masyarakat yang di sana itu sebenarnya oksigennya itu mereka butuh berapa banyak sih. Nah, nanti ya kita analisis sebagai planner lah ke depannya. Itu untuk sistem informasi ruang terbuka hijau. Kemudian ada juga nanti yang berhubungan dengan smart rural tuh, di aplikasi-aplikasi Android dan peta, WebGIS dan segala macam. Kalau mau kamu gabungin antara si smart rural dan SIP, bisa aja nih jadiin tugas di SIP juga. Kemudian analisis COVID nih, mana yang daerah tingkat kerawanan untuk wabah COVID-nya tinggi dan segala macam, bisa kita analisis juga. Tinggal kalian melihat literatur-literatur dari Badan Informasi Geospasial, BNPB, atau LAPAN, dan segala macam. Nanti kalian tinggal ikuti aja tutorial-tutorialnya. Kemudian ini network analisis, nanti hampir sama kayak yang tadi sistem informasi penawaran jasa, tapi kalian ini nanti ke arah nanti si Indomaret itu misalkan kalian survei nih Indomaret terus semua. Indomaret itu dia menguasai pasar daerahnya mana aja sih. Nah, nanti bisa aja dikembangkan, oh Indomaret itu dia menguasai yang warna merah dan yang warna kuning. Berarti kalau saya mau bikin Indomaret baru, saya bisa misalkan mendirikan di daerah yang di peta yang kanan itu yang warna daerahnya putih tuh. Nah, seperti itu. Nanti analisisnya banyak bisa kita kembangkan. Kemudian yang terakhir paling ya ini, kalian bisa memprediksi si tutupan lahan. Nggak hanya jumlahnya jadi berapa, naik berapa hektar atau turun berapa hektar kalau misalkan untuk hutan, tapi kita tahu lokasinya. Ya, hutan yang berubah jadi pemukiman itu di mana loh. Nah, ini nanti kita coba semuanya di sini. Gitu. Itu contoh-contoh dari tugas-tugas yang bisa kalian lakukan. Nanti kalau ada ide lain, silahkan kalian silahkan kalian diskusikan dengan saya. Kalian mau ngambil tugas-tugasnya seperti apa? Hampir semuanya outputnya nanti ada tutorial, ada peta output dan analisisnya. Kemudian jangan lupa juga nanti ada makalahnya. Nah, makalahnya buat apa sih? Ini makalahnya buat seperti ini. Jadi kakak kelas kalian kemarin yang ikut semester pendek geospasial dasar dan SIP itu bikin tulisan makalah. Kemudian pas waktunya cocok sama ada seminar nasional di Badan Informasi Geospasial, saya suruh tuh mereka ngasih kirim tulisan abstrak dan lain-lain ke sistem nasional ini. Alhamdulillahnya dari 5 orang mahasiswa yang ngirimin karyanya, tulisannya, itu ada 4 orang yang keterima tuh. Keterima si tulisannya diundang buat presentasi. Kalian kan kalau nggak salah udah ada SKS non-akademik ya? Diwajibkan nanti kalau lulus dihitung kan SKS non-akademiknya ya? Iya, Bang. Kalau kalian nanti dapat sertifikat presentasi seperti ini, lumayan poinnya agak cukup besar kalau kalian ikut seminar-seminar atau forum dari nanti saya revisi dulu biasanya sebelum kalian submit. Paling ya itu aja sih kalau dari saya gitu.